Ya, baiklah, hari ini kita belajar masih berkaitan dengan produk baru inovasi. Nah, di sini sebenarnya hampir sama. Ini tema judulnya mengevaluasi strategi diferensiasi produk. Ya. Nah, tujuannya ini ada 4. Yang pertama, supaya kalian atau peserta didik menjelaskan pengertian diferensiasi produk dan tujuannya secara benar. Yang kedua, bisa menjelaskan syarat diferensiasi produk dengan tepat. Kemudian yang ketiga, menjelaskan langkah-langkah diferensiasi produk dengan benar. Yang terakhir, bisa menjelaskan keuntungan diferensiasi produk dengan tepat. Ya, siapa yang baru masuk? Oh, ya. Jadi tujuannya ada 4 ya. Coba Rizky Ramadan. Yang kedua apa tujuannya Rizky? Rizky Ramadan. Iya, Pak. Tujuannya yang kedua coba kamu bacakan lagi. Yang kedua, Pak. Ya. Peserta didik menjelaskan syarat diferensiasi produk dengan tepat. Oke, ya bagus. Dea, yang ketiga dibaca lagi. Serta didik menjelaskan langkah-langkah diferensi produk dengan benar. Nah, benar. Ya, selanjutnya Risma, yang keempat. Serta didik menjelaskan keuntungan diferensi produk dengan tepat. Dengan tepat. Jadi ada 4 ya. Ada 4 tujuan kita mempelajari strategi diferensiasi produk. Nah, yang selanjutnya apa sih? Ya, apa pengertian diferensiasi produk? Coba Maya dibaca. Maya, kelihatan buat tuh. Ya, baca. Diferensi produk adalah sebuah proses atau upaya perusahaan untuk menciptakan suatu perbedaan pada produk atau pelayanan dengan pesaing. Iya, jadi sebuah proses atau upaya perusahaan untuk menciptakan suatu perbedaan pada produk atau layanannya dengan pesaing. Jadi ibaratnya nih seperti gambar ini nih, produk ada macam-macam, ada buatnya lingkaran, ada buatnya segi 6, ada yang segi 4, ada warnanya polos, ada warnanya merah, kuning, hijau, dan seterusnya kan. Intinya diferensiasi itu harus ada perbedaan antara produk satu dengan produk yang lainnya. Itulah yang disebut diferensiasi produk. Misalkan kita ambil contoh di sini, di selanjutnya ya. Nah ini produk apa nih? Coba siapa yang baru datang? Fitria Rahma. Ini produk apa nih? Fitria. Produk apa? Mie instan. Mie instan. Mereknya apa tuh? Indomie sama siapa? Indomie apa? Ini Indomie nih. Yang sebelah sini apa nih? Bakmi mewah. Bakmi mewah, benar ya. Irfan, bedanya di mana nih, Irfan? Antara produk bakmi mewah dengan Indomie. Ada bedanya nggak nih? Bedanya ada nggak? Ada. Ada. Bedanya di mana? Coba siapa tahu. Ayo yang bicara. Enggak ada dong, Pak. Hah? Nggak ada? Nggak Bagas? ada ya? Rasanya Kan sama-sama mie. Sama-sama mie, ya Ya. benar. rasanya beda. Rasanya sama nggak? Bumbunya beda. Bumbunya Rasanya pasti beda. Beda. Ya kan? Bentuknya beda nggak? Rasanya Beda Bentuknya Bentuk kemasannya sama Beda, beda. Bang. Beda. Kamu udah pernah makan bakmi mewah nggak? Siapa yang udah pernah makan? pernah. Nggak pernah. Isinya beda, Pernah. Pak. Apalagi Pernah. bedanya? Isinya beda. Isinya beda. Beda di mana itu isinya? Bumbunya juga beda. Bumbunya pasti beda. Bumbunya juga beda. Beda dinding sama bumbunya. Ya, bentuk mie-nya sama nggak? Kalau Indomie ini di sini fotonya ada gambar Bumbu telurnya. beda. Iya. Jadi Beda. beda ya. Jadi ibaratnya ketika kita memilih suatu produk itu kan produk itu harus punya keunikan, perbedaan, ya kan?
walaupun Indomie ini bakmi mewah Ya. sama-sama mie gitu kan, tapi tetap dia berbeda. Itulah yang namanya diferensiasi, ya kan? Adanya perbedaan. Dua-duanya punya keunggulan, ya kan? Bakmi merah punya keunggulan, Indomie juga punya keunggulan masing-masing, ya kan? Ya. Nah, ini produk lain juga seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita ambil contoh selanjutnya. Di sini ini hanya contoh ya. Tujuannya apa sih? Ya kan? Tujuan diferensiasi produk. Coba siapa yang belum baca nih? Yang belum baca sampai di sini. Mari masuk. Aulia. Saya juga belum, Pak. Siapa? Bagas. Aulia. Ada nggak Aulia? Atau Maya? Dini. Iya, Pak. Ya, Maya coba dibaca tujuan diferensiasi produk. Untuk memberikan penawaran terbaik dari para pesaing dan menguasai persaingan pasar. Nah, ya. Jadi adanya diferensiasi produk yang ditawarkan tidak sembarang produk, tapi harus terbaik dari para pesaing kayak tadi tuh. Ya, bakmi mewah punya pasarnya tersendiri dia. Makanya dinamain mewah karena dia ingin menunjukkan bahwa bakmi mie-nya ini bukan sembarangan, tapi kualitasnya terjamin, dari namanya aja udah ketahuan. Bakmi mewah beda dengan Indomie ya. Jadi harus ada perbedaan. Ya. Tujuannya itu, tujuan diferensiasi produk. Saya contoh nih. Pernah nggak kamu makan semangka kotak? Kagak pernah. Nggak pernah. Ada doyan semangka. Nggak nanyain ya Bagas kalau kamu nggak doyan. Ya, artinya ini semangka ini diproduksi sama negara Jepang. Ya, bikin semangka bentuknya kotak. Nah, di sana di Jepang kalau dijual semangka ini satunya hampir 11 juta. Ya. Mahal banget, Pak. Mahal banget. Kamu ini sama seharga kamu beli motor second ya. Atau ada yang motor baru mungkin harganya 11 juta. Ya. Ibaratnya bisa nggak ya kita bikin produk padahal hanya buah-buahan. Artinya sekali lagi bahwa diferensiasi ketika produk itu dibuat ya sebagai perusahaan dia menjual dengan harga mahal tapi konsumen, customer, pelanggan tetap mau. Itu tujuannya. Jangan sampai harganya dinaikkan, taunya konsumennya pada nggak mau beli. Nah, itu berarti dia belum memberikan penawaran terbaik ya. Nah, itu tujuan diferensiasi produk. Jelas sampai sini ada pertanyaan? Siapa yang mau nanya? Fikri? Muhammad Fikri ada yang nanya? Enggak, Pak. Enggak, ya. Kalau tidak ada, Bapak lanjutkan. Syarat. 3 syarat diferensiasi produk. Ya, coba dibaca. Siapa yang mau baca sini? Ya, ST, mana ST? ST aktif gak nih? Aduh, ST kemana nih? Khalid. Tahu, Pak. ST ini siapa nih? Kamu ini? Iya, saya, Pak. Ya, coba kamu aja baca 3 syarat. 1, mampu membangun nilai tambah yang tinggi kepada konsumen. 2, merupakan keunggulan di antara pesaing. 3, harus memiliki keunikan, ya kan? Nah, ini syaratnya. Jadi kalau perusahaan atau kamu nanti punya bisnis ya, bisnis besar, kalau mau diferensiasi ada syaratnya. Yang satu harus membangun nilai tambah. Artinya ketika produk itu dibuat kayak ini nih. Tadi ya. Ini ada nilai tambahnya nih. Semangka ini bentuknya kok kotak yang memang berbeda seperti biasanya. Ada nilai tambah kan? Ya, kemudian apalagi mungkin rasanya lebih manis, lebih segar, lebih alami. Nah, itu yang dimaksud nilai tambah. Kayak ini juga contoh. Nih ya, mie. Ini pasti ada nilai tambahnya.
bakmi mewah, kenapa bentuknya kotak? Dia agar memberikan nilai tambah. Oh, ternyata mie bisa juga dikotakin, ya kan? Ya, bumbunya khusus, ya. Nah, seperti itu. Jadi harus syarat yang pertama harus memberikan nilai tambah. Yang kedua apa? Merupakan keunggulan. Nah, juga harus punya keunggulan, kelebihan. Ya. Misalkan, ya bakmi mewah nggak ada yang bentuknya cup, ada nggak? Cup. Ya. Nah, Indomie sudah bisa dia memproduksi diferensiasi yang tadinya mie biasa pakai bungkus, ternyata dia bikin juga cup. Ya, cup. Pakai cup, pakai bentuk kayak gelas. Nah, dibentuklah produk mie. Ya. Jadi ibaratnya dia harus apa tadi syarat kedua? Keunggulan. Jadi keunggulan itu yang membedakan dia berbeda. Jadi ketika produk itu dilihat sama konsumen udah tahu, wah ini kelebihannya ketahuan, bentuknya kotak. Tentu rasanya lebih manis, ya kan? Nah, itu yang kedua. Syarat ketiga apa? Harus punya keunikan. Ya, jadi ketika produk itu diciptakan, diferensiasi, dia harus ada keunikan kayak tadi nih. Ya, semangka unik bentuknya kotak. Ada juga yang lain ada yang bentuknya love, ya kan? Nah, itu masing-masing produk dia punya keunikan. Supaya apa? Konsumen lebih tahu, lebih mengenal dengan baik. Jadi ini nih, kalau 3 ini aja dipenuhi, otomatis produk itu bisa diferensiasi. Ada nilai tambah, ada keunggulan, ada juga harus keunikan. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Bagas? Bagas ada yang mau nanya? Maya? Nggak ada. Ayo yang nanya kasih nilai tambah. Aulia, Ramdhani, Fikri, Esti, Rizky Ramadan. Ayo yang mau nanya dikasih nilai tambah. Ya. Ada? Jelas? Ya. Di sini tugasnya siapa yang belum selesai nih? Yang tugas kemarin bikin Indomie. Khalid udah ya? Siapa? Coba sebutin namanya. Fitria udah belum? Oh ya. Esti udah Esti. Tugasnya? Belum, Pak. Kapan mau dikerjakan? Jangan ditunda-tunda. Susah gak tugasnya? Ya, nanti. Iya, kamu tinggal bikin bahan bakunya mie. Tadi aja mie apa? Mie mewah juga boleh, tapi ditambahkan ya. Kasih mayones, ya kan? Kasih bakso, kasih apa gitu kan? Itu namanya diferensiasi. Ada perbedaan dari kemasan, rasa, bungkus, ya kan? Ya. Esti ya, kerjakan ya. Ramadan juga nih yang belum selesai. Yang lainnya kayaknya udah pada selesai. Nah, sekarang tugas kamu, ya kan? Nih, tugas kamu ini nih. Kalian komentar di YouTube. Yang pertama ditulis, coba udah siap buku tulisnya? Langkah-langkah diferensiasi produk. Ya, langkah-langkahnya apa sih untuk membuat diferensiasi produk? Kalian tulis di komentar di YouTube, kasih namanya. Ya, misalkan Isma Febian, langkah-langkahnya ini Pak, sebutin. Yang kedua, 5 keuntungan. 5 keuntungan diferensiasi produk. Keuntungannya apa saja? Ya, kalian komentar di YouTube, kasih nama. Ya, kelasnya nggak usah, udah pasti kelasnya. Nanti Bapak share video YouTube-nya, kemudian kalian komentar, kasih nama, terus jawab 2 pertanyaan ini. Ya, langkah-langkah diferensiasi produk sama 5 keuntungan diferensiasi produk. Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Aulia, Pak. Aulia, ya. Jawabannya ini ditulis di YouTube apa di buku tulis, Pak? Nah, di YouTube aja. Ya. Kalau catatan ini ditulis di buku tulis, ya kan? Nah, komentarnya tulis di YouTube, ya kan? YouTube. Ya, yang singkat-singkat aja nggak apa-apa. Ya.
Ada lagi? Jelas, Aulia? Jelas, Pak, jelas. Ya, jelas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, Bapak cukupkan. Ya. Ini yang belum absen, tulis di chat ya. Di chatnya ditulis. Ini udah dicatat? Udah? Udah. Udah semua ya. Ini Bapak tutup saja kalau sudah. Ya. Jadi pembelajaran kita hari ini tadi ngebahas apa? Nabila baru masuk nih. Nabila tahu gak bahasan kita nih? Rizky Ramadan tadi bahas apa, Rizky? Rizky Ramadan. Kita tadi bahas apa ya? Siapa yang tahu? Masih baru tadi ditutup udah lupa lagi. Fikri apa Fikri? Tadi kita bahas apa ya? Produk kan, Pak. Hah? Produk. Depannya apa sebelum produk? Verifikasi produk doang tadi saya baru situ doang. Waduh, mau produk doang. Dia apa dia? Irfan? Pan? Bapak, Ya, apa tadi kita bahas apa? bahas diferensiasi produk, Pak. Ya, diferensiasi produk. Syaratnya ada 3 tadi kan. Satu apa? Nilai Harus tambah, punya nilai tambah. Yang kedua? unggulan, Ya, memiliki keunggulan. Yang ketiga? keunikan, Harus ada keunikan. Ya. Kemudian nanti kalian tugasnya apa tuh? Ada 2 kan? Buat langkah, ya kan? Satu lagi keuntungan. Tuliskan 5 keuntungan, ya kan? Ya, seperti itu. Jadi hari ini kita belajar diferensiasi produk. Kalau kalian masih ada yang nggak jelas, bisa tanya di YouTube. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi pada lain kesempatan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.